hanya gara-gara saya komentar di akun Instagram gosip tentang berita Rizky Bilar. Sebetulnya akun yang saya sampaikan tuh tidak ada sama sekali untuk nyinyir. Nggak mungkin saya nyinyirin teman saya sendiri, partner kerja saya sendiri, nggak mungkin. Karena mungkin digosok sama orang-orang sekitar, sama netizen, akhirnya muncullah Instagram Kang Rizky Bilar. Kang Bilar itu tentang menjelekkan tentang saya. Kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Karena di akun yang dia capture itu jelas ada nama Boni Anggarani. Saya juga menyayangkan, sekali lagi yang pertama beliau menyampaikan bahwa satu poin IO saya tidak profesional. Saya ceritakan dulu kronologis di awal bahwa saya ini mengundang saudara Rizky Bilar secara harga, ya namanya harga deal-dealan antara IO dengan talent itu sudah hal yang biasa. Cuman pada saat itu beliau tidak hadir dikarenakan sakit. Hadir ke lokasi tapi tidak naik ke dalam kegiatan, ke panggung. Bahkan pada saat beliau sakit, saya ini yang mengantarkan beliau, menyuruh tim saya untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Karena Dede menyampaikan pada saya untuk minta ke rumah saya. Karena saya terlalu jauh, akhirnya saya coba arahkan ke sana. Saya coba untuk datang juga ke rumah sakit untuk ngecek. Tapi karena saya secara profesionalisme sebagai event organizer, ya acara tetap harus berjalan. Tapi namanya kita sebagai pihak kedua yang diutus oleh orang klien yang ngajak kerjasama pada kami, ya akhirnya ya mau nggak mau klien pengennya tampil. Tapi karena kondisionalnya Kang bilang nggak memungkinkan untuk tampil, ya kami bahkan saya pribadi dengan timnya Leslar berdiskusi bagaimana caranya agar fans tidak kecewa, klien tidak kecewa. Akhirnya saya minta tolong sama Dede, untuk sama Lesti Kejora untuk bukan menggantikan tapi naik ke atas panggung untuk minta maaf. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa saya ini nyuruh-nyuruh Lesti untuk menggantikan Bilar, bukan, saya cuma untuk minta maaf. Tapi karena memang beliau juga tidak mau dengan alasan beda manajemen, akhirnya saya mau mencari solusi yang lain. Untuk dadah-dadah doang deh di kaca, karena permintaan klien saya, dadah-dadah di mobil, yang penting fans tahu, penonton tahu bahwa kehadiran Leslar ini memang betul, kita tuh nggak bohong gitu sebagai event organizer. Tapi itu pun tidak mau, akhirnya kami punya saran untuk mengvideo call, minimal dengan video call bahwa betul Rizky Bilar ini diundang di acara kami. Akhirnya kami lakukan komunikasi dengan Lesti Kejora. Akhirnya ini bukti chattingannya. Ya. Saya ini jelas meminta video call. Akhirnya dia mengokeykan video call ini. Tapi setelah saya nyampe di atas panggung, nggak diangkat teleponnya. Yang akhirnya juga membuat malu pribadi gitu. Yang kedua juga klien kami kecewa. Akhirnya dari situ ya perusahaan saya meminta refund biaya, karena bukan perusahaan saya yang minta, ya adalah pihak klien kami yang minta. Dan memang saya juga menyayangkan bahwa saudara Rizky Bilar juga tidak ada permintaan maaf ke klien kami. Itu yang akhirnya mungkin membuat klien kami juga minta refund secara biaya. Karena ya mungkin pikiran klien ya kalau tidak perform ya harus kembali uangnya. Nah, hal itulah yang membuat menjadi pergesekan ini dimulai membuat saya katanya tidak profesional. Sekali lagi bahwa saya ini ada di posisi kedua yang berbeda. Saya saat sedang menjadi pengusaha event organizer, saya harus profesional. Dan saya kapan menjadi teman sahabat keluarganya juga Kang Bilar. Jadi memang hal ini yang membuat jadi pergesekan di awalnya, akhirnya lanjut kepada tudingan ketidakprofesionalan saya mengelola MRB Clothing. Teman-teman juga diundang sebelumnya waktu saat rilis launching, bahwa di berita kedua Kang Bilar menyebutkan bahwa saya teriak-teriak ke orang bicara Kang Bilar ini saya bayar menjadi brand ambassador. Itu sama sekali bohong, fitnah. Kenapa saya katakan itu? Karena tidak mungkin saya bilang itu ke orang lain, Kang Bilar saya bayar, sedangkan fresh release saat kita
konferensi pers rilisnya MRB, teman-teman tahu bahwa di sana saya ini sebagai investor, saya ini menginvestkan dana saya kepada perusahaan MRB. Hanya saja memang hal itu tidak dikonfirmasi kepada kita. Saya juga menyayangkan Kang Bilar tidak komunikasi dengan kita, padahal WA ada. Kalau memang benar ada orang, Kang, lu ngomong ke orang lain, gue brand ambassador ya, hal seperti itu harusnya sih disampaikan saja by WA gitu. Yang ketiga adalah bilang bobroknya saya mengelola perusahaan. Jadi memang bagi saya pribadi tidak jadi masalah dikatakan bobrok atau dikatakan tidak baik dalam mengelola perusahaan, asalkan memang buktinya tuh sudah selesai. Nah, sampai saat ini perusahaan ini belum bubar, belum ada hal sampai sejauh apa. Makanya saya tidak menerima dikatakan bobrok, karena perusahaan ini sedang kita jalani bareng-bareng. Yang pasti Kang Bilar minta diaudit, kita melaksanakan audit sampai kami sudah membuat risalah meeting dengan tim legalnya Rizky Bilar. Kami sudah berikan data-data dokumentasi selama 2 hari kita audit, dan akhirnya sampai hari ini kami belum menemukan jawaban. Tapi informasi yang kami dapat semua ini menurut hasil meeting kemarin ya sepertinya tidak ada masalah. Cuman tidak tahu sampai hari ini hal ini